Hai, selamat pagi anak didik kami semuanya kelas 4. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk itu pada hari ini Pak Guru kembali menjelaskan materi kita pada pertemuan yang ketiga. Nah, pada pertemuan yang ketiga ini kita masuk dengan judul yang baru, yaitu menentukan pecahan senilai. Nah, pada kali ini kamu akan belajar menentukan pecahan senilai. Nah, untuk itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, ya, kamu dapat menentukan pecahan senilai dengan menggunakan garis bilangan. Yang kedua, kamu dapat menentukan pecahan senilai dengan menggunakan luas daerah. Nah, pembelajaran sebelumnya kamu sudah belajar tentang menentukan letak pecahan terhadap garis bilangan. Nah, untuk itu materi tersebut sangat berkaitan dengan materi yang akan Bapak jelaskan ini. Nah, untuk itu anak didik kami semuanya perhatikan dan simak baik-baik penjelasan berikut ini ya. Kamu harus bisa menentukan pecahan senilai dengan menggunakan garis bilangan dan dengan menggunakan luas daerah. Nah, tidak usah lama-lama lagi, langsung saja kita masuk penjelasan yang akan Bapak jelaskan berikut ini. Perhatikan. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak Pak Guru, selamat datang kembali di channel Pak Tanto. Nah, pada kali ini kita akan belajar matematika pada pertemuan yang ketiga, yaitu menentukan pecahan senilai. Nah, dalam menentukan pecahan senilai ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama menggunakan garis bilangan dan yang kedua menggunakan luas daerah. Nah, langsung saja ya. Tujuan pembelajaran kita sudah dijelaskan sebelumnya ya. Ini dia. Oke, langsung saja kita ke materi. Sebelum kita masuk ke menggunakan garis bilangan, kamu harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan pecahan senilai itu. Ada yang tahu anak-anak Pak Guru? Nah, pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk yang berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama, ya. Dia pecahan yang dituliskan dalam bentuk yang berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Contoh, tentukanlah pecahan yang senilai dari pecahan berikut ini. A, 1/2 sama dengan titik-titik per 4. B, 2/3 sama dengan 4 per titik-titik. Berapa ya nilai dari titik-titik ini? Nah, itu yang harus kita cari. Berapa sih nilainya? Ya kan? Penasaran tidak? Nah, untuk mengetahuinya, kita akan menggunakan garis bilangan. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar menentukan letak pecahan. Nah, itu sangat berhubungan di materi berikut ini ya. Oke. Nah, langkah yang pertama, kita buat garis bilangannya dulu. Nah, pada kali ini Pak Guru akan membuat garis bilangannya itu terdiri dari 6 garis, ya. Terdiri dari 6 garis. Nah, garis yang pertama, yang ini akan Bapak buat 2 bagian yang sama panjang. 2 bagian yang sama panjang. Langsung kita beri pecahannya, letaknya di mana. Nah, ini 2 bagian yang sama panjang. Ingat ya, membuat garis bilangan itu apabila kita membaginya harus sama panjangnya atau jaraknya ya. Oke, kita letakkan pecahannya. Di sini 0, di sini 1/2. Di sini 2/2. 2/2 sama dengan berapa? 1. 2/2 itu artinya 2 dibagi 2. Sama dengan 1. Nah, 2/2 ini tidak usah dituliskan karena itu sama dengan 1. Oke, supaya kamu tidak bertanya, kenapa sih 2/2 itu nggak ditulis? Nah, oke.
garis bilangan yang kedua. Nah, garis bilangan yang kedua ini kita buat menjadi 3 bagian yang sama panjang. Ingat ya, satu hal, jika kamu membuat garis bilangannya, menentukan pecahan senilai, panjang garis bilangannya ini harus sama. Ya, harus sama panjangnya ini. Tidak boleh berbeda. Nah, ini yang akan kamu bagi menjadi 3 bagian dengan syarat garis yang pertama, kedua, dan seterusnya itu harus sama panjang. Oke, garis yang kedua akan kita bagi menjadi 3 bagian. Nah, ini dia. Langsung saja kita letakkan 0, 1/3, 2/3, 1. Kemudian garis bilangan yang ketiga. Nah, garis bilangan yang ketiga ini kita bagi dia menjadi 4 bagian. Sama panjang. Oke. Nah, ini dia. 0, 1/4, 2/4, 3/4, 1. Garis bilangan yang keempat. Kita buat berapa bagian? 5. Tadi kan 4, sekarang kita buat 5. Oke, sudah 5 bagian. 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, dan yang terakhir 1. Garis yang ke-5 kita buat berapa bagian? 6 bagian. Nah, 6 bagian yang sama panjang. Oke, nah ini dia. 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 1. Kemudian garis yang berikutnya yang ke-6 kita buat berapa bagian? 7 bagian. Nih. Oke. 0, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, sama dengan 1, 7/7. Nah, karena ini garis bilangannya yang Bapak buat hanya 6 garis bilangan ya. Nanti bisa kamu lanjutkan lagi di rumah sampai 11 garis bilangan juga boleh. Nah ya, tapi dengan syarat garisnya ini semua harus sama panjang ya. Harus sama panjangnya semua. Kamu bagi menjadi beberapa bagian dengan jarak masing-masing pecahannya itu sama. Oke. Langsung saja, bagaimana kita menentukan pecahan senilainya dengan menggunakan garis bilangan ini? Nah, kita akan mengetahui dia senilai apabila kita menarik garis tegak lurus. Nah, kita menarik garis tegak lurus, ada pecahan yang sejajar, saling terhubung. Nah, kita lihat ada nggak ya? Wow, ada. Ternyata pecahan 1/3 itu jika dihubungkan dengan garis pada pecahan 2/6 itu saling berhubungan. Nah, saling kena mereka kan? Nah, jadi 1/3 itu senilai dengan 2/6. Ada lagi nggak ya pecahan yang senilai? Oh iya ada, yaitu 1/2, 2/4, dan 3/6. 1/2 senilai dengan 2/4 senilai dengan 3/6. Berikutnya ada lagi rupanya 2/3 senilai dengan 4/6. Nah, kita masuk ke soal yang tadi. Nah, soalnya yaitu 1/2 sama dengan titik-titik per 4. Nah, tadi 1/2 itu senilai dengan berapa saja? 1/2 senilai dengan 2/4, 3/6. Kamu lihat penyebutnya yang ditanya tadi itu berapa? 4. Penyebutnya yang tadi adalah 4. Yang di sini yang senilai dengan 1/2 yang penyebutnya 4 berapa? 2/4. Berarti jawabannya untuk 1/2 sama dengan titik-titik per 4 itu sama dengan nih 2/4 ya. 1/2 sama dengan 2/4.
ya kan? Nah, dari hasil yang diperoleh, kita bisa melihat bahwasanya 2/4 itu diperoleh dari perkalian bilangan 2/2 terhadap 1/2. 1/2 dikali 2 sama dengan 2 ini. 1/2 dikali 2/2 sama dengan 2/4. 1 dikali 2 hasilnya 2. 2 dikali 2 hasilnya 4. Oke. Berikutnya, bagian yang kedua, 2/3 sama dengan 4 titik. Nah, tadi kamu di garis bilangan itu, kamu lihat kembali ke belakang, 2/3 itu senilai dengan 4/6. 4/6. Maka dari itu, dari hasil yang diperoleh bahwasanya 4 itu diperoleh dari 2 dikali 2, ya kan? Nah, kemudian 6 itu diperoleh dari 3 kali 2, ya kan? Nah, jadi pembilang dan penyebut sama-sama dikalikan dengan bilangan yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa pecahan dikatakan senilai apabila kedua bilangan antara pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan bulat yang sama. Oke? Nah, demikian. Berikutnya kita akan menentukan pecahan senilai menggunakan luas daerah. Oke. Nah, kita akan menentukan pecahan senilai dengan menggunakan luas daerah. Nah, kamu perhatikan ini. Di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah menentukan pecahan berdasarkan gambar. Nah, ini ada sebuah gambar, di mana gambar ini dibagi menjadi 2 warna yang berbeda, ya kan? Ada warna merah, ada warna hijau. Nah, bentuk pecahan yang sesuai dari gambar ini yaitu ini artinya 1 unit dibagi 2. Jadi bentuk pecahannya sama dengan 1/2. Ya. Kemudian gambar berikutnya yaitu, nah, di sini ada 4 bagian dari 1 unit. Nah, dari 1 unit ini dibagi menjadi 4 bagian dengan warna yang berbeda. Nah, untuk itu kita akan buat bentuk pecahannya. Bentuk pecahannya yaitu 2/4 yang menyatakan pecahan yang dibentuk terhadap daerah yang diwarnai. Nah, berikutnya adalah, nah, ini ada berapa bagian? Ada 6 bagian. Maka bentuk pecahannya yang sesuai adalah 3/6. Nah, kita akan menentukan 1/2 itu senilai dengan 2/4. Nah, mengapa demikian? Karena 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, kedua bilangan ini sama-sama dikalikan 2 dari 1/2. Oke. Nah, kemudian 1/2 senilai juga dengan 3/6. 1/2 senilai juga dengan 3/6. Oke. Nah, mengapa demikian? Karena kedua bilangan itu sama-sama dikalikan 3. Oke, cukup sekian penjelasan Pak Guru hari ini. Semoga penjelasan Pak Guru hari ini bermanfaat. Anak-anak didik semua memahami materi hari ini. Untuk itu, cukup sekian pembelajaran kita hari ini ya. Nah, bagaimana anak Pak Guru? Semua sudah paham ya dengan penjelasan Pak Guru hari ini. Nah, untuk itu supaya kamu dapat berlatih di rumah, sekarang kamu buka buku kamu halaman 7. Kamu kerjakan mari berlatih 1, nomor 1 sampai 6. Kemudian kamu kerjakan juga
juga kegiatan 2 nomor 1 sampai 2. Kamu kerjakan ya sungguh-sungguh. Kamu berlatih dengan semaksimal mungkin. Pasti hasilnya akan sangat memuaskan. Nah, untuk itu adik-adik kami, cukup sekian penjelasan Pak Guru hari ini. Tetap semangat, belajar di rumah, jaga kesehatan, hindari keramaian. Semoga penjelasan Pak Guru hari ini bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.